Kalau Pereira kan kita belum ketemu sama grappler ya. Kita belum ada pembahasan soal ini Pereira kapan sih ketemu grappler gitu. Dana White masih melindungi. Tapi ini gue pasti bisa pastikan buat netizen juga ya. Ini terserah kalian mau komentar apa. Kalau Sean O'Malley menang lawan Merab Dvalishvili, buat gue Sean O'Malley di atas Poatan. Buat gue. Karena menang lawan grappler. Anjing menang lawan Merab. Poatan, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, Hook Alex Pereira. Poatan anak manis wah. Susah bro, lu bikin aja jingle coba, susah banget bikin Enggak. jingle Anak Alex. pahit bang, anak pahit itu. Iya, enggak sebenarnya gini, kayak kan tadi lu bilang sulit banget bikin jingle. Sebenarnya tidak ada yang mengharapkan lu. Cuma lu aja. Nanti dicari. Iya, tapi netizen juga ini, apa namanya? Netizen juga skip tapi begitu gue enggak ada, kangen nih. Ayo mana nih jingle nih? Emang kalian pengen ngeledek gua aja emang nih. Emang kurang ajar ya. Tapi gini kayak waktu nobar yang 305 kayak. Ya. Sebenarnya di episode ini kita mau ada tamu lagi kayak. Oh iya. Iya, jadi ya. ada namanya Pak Martin ya. Pak Tuh ya, Martin. Pak Martin ini ternyata adalah dia itu kayak semacam apa ya? Maksudnya official wasit ya berarti ya? Iya, Wow. wasit dan pengurus Sambo Indonesia. Internasional. Internasional. Jadi Indonesia. Jadi dia tuh pengurus Sambo Indonesia Internasional. Jadi bukan cuma nanti kalau ada Pak Martin mungkin akan lebih detail di episode selanjutnya gue coba undang. Jadi dia benar-benar mulai memasukkan sambo-sambo ke sekolah-sekolah ya Do ya. Ya. Oh, Ya itu jadi boleh banget tuh. jadi kemarin tuh nobar dia baru tahu ada nobar kayak gini gitu bareng sama Bu siapa? Lupa gue nama ininya. Minta Ibu- diundang juga itu. Iya, soalnya ibu itu sekjen Sambo Indonesia pertama. Itu dia kayak Pamungkas lu nggak Itu. Pokoknya kaget lah waktu datang kan. Iya. Ih, pakai baju official gitu kan. Iya. Terus kita tanya-tanya ternyata itu. Dan terus kita ngobrol banyak lah berbincang-bincang. Itu keren banget sih. Jadi si Pak Martin ini awalnya dari judo. Dan kita semua tahu kan Joe Taslim itu atlet judo nasional yang akhirnya jadi aktor. Pak Martin itu pernah tanding lawan Joe Taslim di seleksi SEA Games atau di PON atau gimana dan menang. Makanya seru banget buat diundang. Oh itu harus banget tuh. Gue juga Iya. pengen tahu kan soalnya perbedaan kenapa Sambo itu menjuarai. Ya, UFC. itu juga kita ingin kita bahas kayak karena Bang JK sendiri kan ngomong kalau Indonesia masih gini-gini aja terhadap olahraga ground, maksudnya baru belajar ground karena baru masuk MMA, baru belajar ground karena udah gede pengen ke gym MMA atau pengen masuk One Pride gitu. Ya udah telat soalnya di sana kompetisi udah padat dan Iya. Pak Martin udah ini juga mulai juga Ada gitu. program maksudnya Pak Martin tuh sempat ada program soal sambo gitu Ge. Cuma memang kita butuh ngobrol lebih detail karena ini benar-benar ini bukan ini praktisi sambo garis keras, ini emang udah apa ya mengerti lah soal sambo lah gitu. dari bangun istilah berdirinya sambo di Indonesia juga gitu. Iya, jadi nanti Nah, kita undang next Pak time, Martin next sama time. ibu siapa lupa ya kita yang kemarin ya. Ya pokoknya dia gitu Sekjen Sambo Indonesia Oh dan gue juga nemuin fakta menarik juga ternyata. Kayak tadi lu ngomong soal Indonesia ini kan. Mas. Kayak kenapa nggak ada ground game gitu Oh, kan. ya. Dan gue pernah ngebahas juga kan bahwa Indonesia dulu pada zaman perang itu emang menggunakan silat, makanya kita terbiasa striking kan. Lu tau nggak kenapa Jepang itu ternyata dulu ya. Jepang kalau misalkan bertarung itu dia walaupun dia samurai dia nggak pakai katana, dia kan pakainya tuh tombak tuh, naginata atau apa. Iya. Dari jauh nombak. Nah kalau deket tombaknya dilempar, dilepas mereka pakai judo. Oh. Jadi nombak nih, pas udah deket dilepas, mereka langsung judo ngebanting, abis itu tusuk pakai katana. Gitu. Oh, jadi nggak kayak anime yang pakai samurai, pakai katana, tang tung tang nggak Katana gitu. tuh bener-bener terakhir banget, kayak ini yang terakhir banget katana. Makanya kan opsi terakhir. opsi terakhir, makanya ada yang bilang kan, ada frasa di Jepang yang bilang kalau lo itu kalau lu pengen ngebuka katana lu, sarung katana lu, pastikan lu udah siap mati. Gara-gara ya itu, pertama-tama Udah last inilah ya. Selain emang ada peraturan negara yang bilang gak boleh lu mencabut katana. Ya kecuali makanya kalau misalkan udah cabut katana lu harus siap kalau lu bakal mati. Yang kedua itu adalah ya itu, lu cabut katana berarti lu harus siap. Soalnya gak ada lagi yang lain nih. Iya, emang kalau secara praktikal emang nagitana lah, pakai tombak lah kalau di perang gitu kan. Iya, Gue pikir perang zaman dulu
apa gitu pernapasan api, pernapasan bumi. Ya itu Demon Slayer, beda dong. Beda ya? Oh, lu Beda ya? ngikutin anime sekarang jadinya. Dari dulu bang, Dari dulu. Oh iya kan kita itu ya top 5 apa top 3 anime. G yang enggak G. Gue dulu waktu Pertama kali collab kita bahas kayak top 3 anime versi kita masing-masing top Iya. 3. Lu apa? Gua tuh kalau nggak salah pokoknya di Slam Dunk, Haikyuu, Demon Slayer kalau nggak salah itu ya. Apa? Ya pokoknya itu deh. Ya kalau gue One Piece, Death Note, Hunter x Hunter. Kalau lu apa bang? Slam Dunk, Samurai X. Oh, Samurai X. Iya, satunya lagi tuh apa ya? Satunya lagi tuh Patlabor. Ini apa? Jiban. Enggak, satunya lagi tuh. Dokter Slump. Kepala besar. Oh ini apa yang botak pelontos siapa? Shinchan. Bukan Shinchan. Apa? Siapa di botak pelontos? One Punch Man. Oh, kalau gua mungkin itu Naruto baru kali. itu baru. Mungkin Naruto. Soalnya gue bayanginnya tuh yang udah tamat dan gue suka tamatnya. Sebenarnya Hunter x Hunter itu Belum pertama tamat. masuk list, udah tamat. Belum. Tapi jelek. Iya tapi Belum, penulisnya males-malesan gitu kayak Iya. udahlah enggak usah dilanjutin lagi gitu. Itu. Udah banyak duit nih. Udah banyak duitnya Udah bener. naik haji. Padahal Dan antara sampai X Hunter bikin tuh lagi. bisa jadi calon mengalahkan semua Iya. anime, tapi kalau dia karena dia males ya itulah kalau udah males bro. Iya udah naik haji bang. Iya udahlah bodo Kayak amat detektif lah. Conan udah gak ngerti lagi tuh mau dibawa. Itu kemana. kepanjangan. Nah, itu kepanjangan. Nah kita berharap tidak ada fighter kepanjangan. Wah semangat Oh, iya. bridgingnya aneh. Dari gue udah mikir bridgingnya kemana nih. Iya ya nggak tapi gitu gue ingat banget waktu pertama kali Radio Tempur datang tuh Sardo gue ngomong gitu tentang anime karena kan ngobrolin adesanya juga waktu itu kan gue bilang gue sama Andovi suka adesanya karena dia wibu Iya. gitu dan adesanya tuh anaknya apa Dan kalau gue ngeliat ini juga bang, kalau nggak salah. World ini gue Ini handphone ya gue casing lu Demon Slayer. apa waktu itu ya dia ini apa adesanya tuh kalau ekspresi itu apa istilahnya ekspresif Iya ya. ya apapun joget-joget Ya gitu. nulis Death Note. Iya. Terus Iya. gini-gini ininya segel QB ya kan. Iya, itu yang bikin akhirnya suka. Tapi ternyata Max Holloway datang di UFC 300 One Piece Gear 5. Wah, Iya. aduh. Lebih gila lagi kok Max Holloway Udah ini bang, udah pop culture anime tuh. Iya, udah pop Udah culture. pop culture. Dan itu beberapa fighter UFC ini mungkin yang tadinya kayak gua Novi suka anime, akhirnya jadi suka juga gara-gara anime juga. Iya, Gitu iya. jalurnya gitu loh itu ya obrolan. Oke. Cuma gua nggak pernah kebayang Poatan nonton Demon Slayer, dipecahin tuh TV. Tapi Anjing. tapi tahu nggak ini Potter waktu rivalitas sama si Adesanya. Adesanya pernah yang ini yang pakai jaket Pikachu terus dia yang Oh, pika gitu. Bayangin muka Pereira kayak gitu terus ngomong pika gitu anjing. Tapi ternyata Pereira itu secara humornya tinggi ternyata. Umur tinggi. Umurnya tuh tinggi dia yang bercanda sama yang apa? Ya yang give me my money. Iya sama yang badannya pendek itu siapa? Hasbullah. Iya, Hasbullah. Itu kan bercanda-bercanda gitu, Ge. Dan paling seru tuh kalau ngeliatin ini Bang, Instagramnya Glover Teixeira. Glover Teixeira kan pelatihnya istilah seniornya Pereira tapi sama Pereira udah dianggap kayak bapaknya sendiri, udah kayak omnya lah. Iya. Gitu kan sering ini. Dijailin mulu sih ini kan si Alex Pereira si Glover Teixeira kayak mereka makan ke tempat sushi yang istilahnya otentik gitu lah. Terus kan banyak perentelan-perentelan yang gak ngerti kan. Mungkin mereka pernah fine dining tapi fine dining Jepang gak tahu gitu. Terus adalah tisu gulungan kecil gitu dan itu buat cuci tangan sebenarnya. Terus si Pereira kasih wasabi kan di atas susu. Nih makan. Si Glover dimakan aja. Terus kok gak bisa dikunyah. Anjing tuh teh handuk aja. Wah jahil banget lah aja. Itu bercanda. Tapi yang menariknya Pereira ya. Jadi gue sempat riset dikit dengan autobiografinya Pereira kan. Pereira itu kan dia tinggal di Brazil di wilayah kumuh yang dimana penembakan tuh terjadi tuh sering banget. Oke. Sehingga gue gak tahu antara adik atau kakaknya sih yang meninggal. Oh itu gue belum kurang kopi. Dibilangnya sih brother ya, tapi nggak dibilang little brother atau big brother. Meninggal karena tembakan itu. Makanya Pereira itu dia bilang alasan dia itu ke UFC itu gara-gara dia nggak mau seperti saudara laki-lakinya gitu. Dan dia tuh hidup miskin banget nih. Dia miskin banget. Dia setelah lulus middle high school kalau nggak salah middle school lulus SMP, dia langsung kerja menjadi bricklayer, jadi kuli bangunan. Yeah. Nah ini yang menariknya gini, abis itu kan dia bilang gue tuh harus ubah nasib gue nih. Nah di Brazil itu yang ubah nasib satu-satunya adalah atlet. Iya. Gue harus jadi atlet. Tapi gue nggak pernah main sepak bola pada saat itu, sepak bola lagi jaya-jayanya. Iya. Nah yang dia lihat adalah apakah lihat atlet gue berantem,
gue terbiasa bertarung di jalanan. Iya. Dia berantem lah, yaudah deh, dia latihan, dia di situ dia menemukan kickboxing. Nah pas dia menemukan kickboxing itu, bapaknya bilang, oh menarik banget ya, kamu tahu nggak kita itu keturunan petarung, jadi keturunan indigenous tribe gitu. Iya, yang selama ini yang pakai cat-cat muka kan karena leluhurnya itu kan. Iya, makanya di situ abis itu dia langsung latihannya tuh dia nggak latihan di sasana. Dia latihan di sasana misalkan kayak 40%. Sisanya itu dia latihan di alam. Di alam itu dia latihan latihan kayak ritual, pernafasan, yoga. Biar terkoneksi sama leluhurnya. Biar terkoneksi, dia latihan busur. Dia latihan kayak busur panah, makanya dia kayak gini. Dia percaya bahwa gua adalah keturunan dari petarung. Nah makanya sampai sekarang ini pernah dibahas juga di podcastnya Joe Rogan. Itu tuh adalah indigenous tribe itu adalah keturunan terakhir indigenous tribe, keturunan terakhir petarung. Makanya bentuknya gitu. Jadi Poatan tuh dia selain dia kan kita pernah bahas ya kalau tinju atau bela diri itu adalah olahraga orang miskin, olahraga yang gue harus ngapain lagi ya? Ya udah gue bertarung aja gitu. Gue menjual diri, tanda petik menjual tubuh gue dengan cara bertarung. Nah, Poatan memiliki itu, tapi ditambah lagi dia percaya bahwa dia itu adalah keturunan petarung. Iya, karena kekuatan spiritual tuh kalau menurut gue ya, itu tuh dampaknya besar banget sih untuk seorang atlet. Dan yang menarik dari Alex Pereira tuh kita bisa bilang satu, ya emang DNA-nya DNA fighter. Karena mau bagaimanapun dia ini late start dia bang. Umur 21 kan baru terjun ke dunia kickboxing. Iya kan, kalau ada orang yang ya dari kecil dia udah ikut olahraga, dari kecil dia taekwondo, segedenya gimana. Ini enggak, umur 21 baru coba langsung juara dunia anjir. Ini kan emang udah by DNA dan by mental tadi, spiritualnya. Jadi dia bisa turun ke oktagon dengan mikir, oke, gue latihan, lawan gue juga latihan, tapi satu hal yang membedakan, leluhur gue udah ada darah petarung dalam diri gue. Makanya waktu si yang lucu tuh yang menuju Prohaska 2 kan Prohaska bilang dia pakai jampe dia pakai ini. Si dia kan nggak mengelak kan, nggak bilang ini orang ngayal. Dia nggak bilang gitu kan. Dia bilang kita bertarung nggak cuma fisik, kita bertarung dengan roh juga gitu. Nah, dia jadi mau nggak mau ya. Iya. Berarti hodamnya apa tuh hodamnya tuh? Buaya Aztec. Buaya Aztec. Hodamnya Firaun. Udah dia juga satu-satu petarung UFC yang punya emoji di WhatsApp kan. Kepala batu itu. Kepala batu yang itu. Cama. Iya. Jadi Pereira ini salah satu kita bahas juga karena sebenarnya Pereira ini untuk saat ini adalah pundi-pundi uang Dana White. Betul. The biggest start ya UFC. Iya. Karena Conor McGregor gak jelas, John Jones gak jelas. Ini cuma Alex Pereira lah yang harus dijaga. Iya. Dan dia the face of UFC. Dan dia juga secara humanis dia human being yang baik. Lu tahu gak sih yang dia nyukur anak cancer. Iya, dia dicukur baik. Sambil nangis gitu lah, dia bilang. Dia kalau liburan kayak bawa sekampung. Bukan lagi lu lihat sih kalau video-video dia kalau lagi bikin video ya kan dia bikin video cool-cool gitu tapi nggak bisa kan kayak dipaksa banget gitu. Itu benar-benar satu kampung kayak anak-anaknya apa dibawa semua kayak liburan. Bener-bener ini from the gutter. Kalau orang-orang from the gutter kan gitu. Semua tetangga yang dulu sama-sama miskin sama dia dibawa ke atas. Bawa semua. Ayo berangkat. Lu mau liburan kita mau kemana? Misalkan Santorini misalnya gitu. Ayo ikut semua. Waterboom apapun itu. Yang kemarin kan waktu yang dia ngupload foto kayaknya gue turun 185 gitu kan. Itu kan juga sebenarnya lagi liburan rame-rame itu dia. Di rumah aja dia gitu kan. Iya, di rumah foto begini anjir. Gila itu ini banget lah Alex Pereira tuh salah satu untuk saat ini role model terbaik di UFC dan pundi-pundi uang dan White. Dan sign yang benar-benar nunjukin bahwa ini bener UFC ini lagi bintangnya Alex Pereira dari simple aja. Main event UFC 300. Dia kan. Iya. Ini momen monumental dan Alex Pereira main eventnya. Berarti udah dia nih wajahnya UFC saat ini. Iya. Selain itu pertarungannya juga. Mana beresnya cepet lagi ya kan? Iya. Tahan. Pam anjing. Menjanjikan lah. Iya. Gitu. Menjanjikan. Jadi selain Islam Makhachev juga sebenarnya pundi-pundi uang Dana White ya. Cuma kan kalau Islam Makhachev mungkin kalau buat sekarang tuh bener-bener Alex Pereira tuh udah penyelamat Dana White banget. Apa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak save the ass gitu loh. Kayak bener-bener kalau pertandingan apa nih 307 nggak ada siapa. Pereira. Nanti bisa Pereira tuh mungkin kalau 307 lawan round 3 sehat, kita 309 nggak ada headliner Pereira gitu. Iya. Udah begitu sekarang. Karena untungnya juga Pereira tanding selalu sehat-sehat ya. Musuhnya yang sakit-sakit.
Iya, makanya dia bisa. Wah, kayak pembahasan yang paling seru sebenarnya udah pas kita nobar kemarin-kemarin sudah dibahas nih soal 307 headlinernya untuk saat ini adalah Pereira sama Roundtree. Itu kan sebenarnya udah dibilang juga sama netizen kan. Ini tuh pertama, ini politiknya Dana White juga karena dia nggak mau dia ngetemuin sama Ankalaev langsung. Takutnya pertama ya tadi ada isu soal ternyata dia maunya cuma di Abu Dhabi. Ankalaev padahal bukan champion tapi mintanya di Abu Dhabi. Kedua adalah isu yang beredar adalah kalau misalkan lawan Ankalaev dan ternyata Pereira kalah, udah habis semua. Apalagi yang mau Iya betul. diharapkan maksudnya udah kalah loh. Ini Pereira ini udah harusnya bisa mencetak rekor sejarah baru di UFC. Triple champ, Triple champ kalah sama itu. Itu pertama itu. Kedua. Terus akhirnya yang ketiga adalah ya karena cuma Pereira yang paling bisa langsung di calling, mau, sehat, dia nggak banyak mau, nggak banyak nuntut, apa-apa mau. Dan kalau secara pay per view bisa dipertanggungjawabkan gitu. Semua orang tuh nonton, oh siapa Poatan, oh iya, menarik nih kayaknya Poatan ya. Orang pada nonton karena at the end of the day oke lah, bintang terbesar UFC ini ada 2 sekarang, Islam Makhachev dan Alex Pereira. Dan mau nggak mau Islam Makhachev ini masih sektoral fansnya, gitu kan. Tapi kalau Alex Pereira yang mana istilahnya penonton utama UFC kan Barat kan, dan Barat tuh ya tahu sendiri lah, mau bagaimanapun kita menutup mata ada juga kan yang Islamofobia. Jadi mereka ya cari idola tuh yang anti Dagestan gitu, dan Alex Pereira ini masuk di kriteria idola orang Barat gitu. Dan bukan wrestler, maksudnya bukan grappler lah gitu. Salah satu yang Amerika tuh seneng banget kan sama yang kayak baku pukul sama yang model-model Pereira ini role model mereka lah gitu. Kalau kita tahu lah kalau semua Dagestan tuh, dan ini kan sebenarnya bayangin Dana White itu juga, ini kita nggak tahu ya, maksudnya entah Dana White entah siapa ketakutan siapa. Kalau Ankalaev akhirnya mengalahkan Pereira, itu semua champion grappler. Dan itu udah darah-darah Dagestan semua. Maksudnya udah yang kayak anjir, itu orang Amerikanya bisa nggak mau nonton lagi tuh. Dia kayak grappler semua. Walaupun kalau mau kayak gitu ya lu nonton kickboxing aja kan, logikanya gitu ya. Tapi kan tetap Dana White sebagai CEO dalam tanda kutip gitu ya, memang CEO kan, CEO Dana White CEO, dia kan harus mengatur tuh. Maksudnya dalam pengertian oke nih Pereira nih aset gue buat sekarang nih. Aset gue tuh sekarang cuma ada 2, Pereira sama Islam Makhachev. Islam Makhachev ini udah rombongan nih kan. Pereira pun sebenarnya bawa rombongan, tapi cuma Pereira doang yang secara orang Amerika nih, ini mungkin yang Islamofobia tadi lu bilang, terus habis itu juga cara mainnya cepat, finishnya menjanjikan, striking apa segala macam, kan itu yang Amerika suka. Dan tapi yang disayangkan dari UFC 307 adalah kan kita sempat bahas kan, kira-kira siapa ya, Islam Makhachev nggak mungkin lagi cedera gitu kan. Dan kalau UFC pay per view kan antara kalau nggak McGregor ya perebutan sabuk gitu. McGregor nggak jelas ternyata nggak tanding tahun ini. Terus ya udah Pereira lawan siapa tapi gitu kan. Nah ternyata keluar Khalil Rountree. Masalahnya adalah Khalil Rountree itu kan lawan si Jamal Hill di UFC 300 awalnya. 300? Enggak. UFC 303 bener-bener UFC 3. Oh 303. Oh yang awal yang sebelum diganti ya? Oke. Jadi kan yang kita bilang yang UFC terkutuk itu, yang harusnya lawan Khalil Rountree, si Jamal Hill lawan Khalil Rountree, terus ternyata Khalil Rountree ketahuan pakai steroid. Jadi di ban 6 bulan. Akhirnya kan lawannya si Jamal Hill diganti tuh. Terus karena di atasnya datang main eventnya ternyata si Prohaska versus Pereira 2, Jamal Hill mundur, diisi Carlos Ulberg yang akhirnya ending-endingnya Anthony Smith versus Roman Dolidze itu. Nah, berarti kan si Khalil Rountree ini seharusnya masih di masa scoring kan, dan scoringnya pun scoring yang buruk gitu, ketahuan steroid. Kok tiba-tiba datang, tiba-tiba perebutan sabuk gitu kan? Itu yang diprotesin sama si Jamal Hill sama si Jan Blachowicz kan satunya orang yang pernah menang split decision lawan Alex Pereira. Kan yang lain mati semua kan? Jan Blachowicz doang tuh yang kuat gitu. Nah makanya dia protes, ini ada dua orang yang udah siap dan ranking di atas Khalil Rountree gitu. Nah terus tapi menariknya gue posting juga di Instagram, si ketika berita itu muncul, Ankalaev tuh akhirnya ngasih pernyataan, dan si Ankalaev tuh bukan yang bilang wah kurang ajar nih Alex Pereira gini-gini bla bla. Enggak, dia bilang kayak
nggak apa-apa, saya mau lawan Rakic dulu di Abu Dhabi. Ntar kalau saya udah menang, udah nggak ada lagi alasan saya mau lawan ini. Jangan, nggak usah ada yang kasihan sama saya. Jadi seolah-olah akhirnya kan gue baca tuh di kolom komentar, terus ada juga yang kritis yang bilang masuk akal juga sih menurut gue. Ada komentar-komentar netizen yang bilang ya wajar lah, soalnya si Ankalaev nih maunya di Abu Dhabi doang gitu. Maksudnya dia bukan juara kok dia yang ngatur gitu. Seharusnya ngikut Alex Pereira dong gitu kan. Iya. Dan ngelihat dia nggak protes, itu kan kelihatan kan, berarti dia apa ya? Itulah yang ditakutkan, takutnya jadi kayak Dustin Poirier karena masyarakat semua udah bilang dia raja tanpa mahkota, jadinya dia udah ngerasa jadi raja tanpa mahkota gitu, tanpa sadar bahwa di pinggangnya belum ada sabuk sebenarnya. Iya. Jadi pas entar beneran perebutan sabuk, totalnya kayak Dustin Poirier gitu kan. Udah mikirnya oh saya nih juaranya. Totalnya kalah gitu. Iya. Karena terlalu sibuk nyari duit gitu. Iya. Si Ankalaev. Ya gitu. karena kalau secara uang memang Abu Dhabi paling besar sih ya. Paling besar. Dia, biggest sponsor ya UFC. Iya. Kan kalau Abu Dhabi harus diservis terus supaya wah ini duit gua nih kan ada dan gak cuma duit dari gaji dari UFC, pasti nggak langsung balik itu, nggak langsung pulang ke Dagestan, diajak keliling dulu sama Sultan iya. Lu bayangin nih kan fightnya tuh udah dikasih pertandingan yang keren-keren banget di Abu Dhabi kan, yang Umar Nurmagomedov kan. Iya, lawan Sandhagen. Ada Sandhagen, pokoknya kayak gitu-gitu kan sudah dikasih nih pertandingan keren-keren semua. Nggak puas kayak tambahin lagi, kasih 308 sama Dana White, dan 308 bukan bercanda-bercanda, 4 pertandingan mereka itu pertandingan yang kayaknya nggak mungkin diwujudkan gitu. Bayangin aja dari Max Holloway Topuria aja Abu Dhabi langsung bawa Max Holloway Topuria kan. Terus yang kedua ada Cyril Gane sama si Volkov siapa? Iya. Volkov 2 kan. Volkov 2. Terus habis itu ada Ankalaev sama Rakic, sama satu lagi ada Whittaker sama Khamzat Chimaev. Iya. Itu bener-bener diservis segitunya, Ge. Iya. Abu Dhabi itu sama Dana White itu tuh gitu. 4 pertandingan itu kayak bisa dibikin fight night masing-masing ya kan? Enggak, bukan fight masing-masing, pay per view masing-masing. Iya. Dijadiin satu di 308. Lu betapa sulitnya 309 3010. 310. Ya paling mungkin ya. Hype-nya. Paling kalau menurut gua nih prediksi tolol-tololan gua ya. Jadi ini tolol-tololan nih teman-teman nih, jangan di iya banyak banget yang sekarang orang-orang kalau kita salah prediksi itu kayak gimana sih? Iya, enggak, karena ternyata kita alhamdulillah dipantau segitunya, Ge. Oh iya, itu positif ya, positif. Tapi kita tarik dulu nih kalian untuk nyentuh tanah dulu kalau ini prediksi tolol-tololan ini. Iya, jangan ini. Karena kemarin ada yang komen gini, "Wih, kalau pas kembali kan kita kembali bertiga tuh nggak ada bagus kan." Terus ada yang komen gini, "Wah, pas nggak ada Cosmex cair lagi nih mereka." Iya, kan kalau ada Cosmex nggak mungkin kita bercanda. Gak mungkin nggak kayak gitu coach. Iya, nggak mungkin lah coach bilang harus ada, nggak usah ada waktu pertandingan di jalan. Iya mau gimana lagi, udah itu adalah Cosmex gitu, nggak mungkin. Tapi kalau ini kan kita kembali settingan bercanda nih. Iya. Cuma ya itu si pertandingan 309 nih, kalau misalkan tolol-tololan gua, ini kan 307. Kemungkinan besar Pereira menang, ya mungkin kita nggak tahu. Memang nggak bisa dikalkulatorin. Ya maksudnya kita nggak tahu. Bisa aja yang kayak tadi kita bilang Dustin Poirier udah ini ternyata kalah. Itu padahal itu kan Dana White dalam hatinya anjing gue punya pundi-pundi uang yang baru hancur. Ini kan Pereira bisa aja out of nowhere sebenarnya kalah sama Roundtree bisa. Bisa. Ataupun kalau misalkan menang, misalkan let's say menangnya pun berdarah-darah pun bisa. Iya, dan bisa juga Ankalaev malah kalah lawan Rakic. Bisa jadi, kan kita nggak tahu nih kayak gimana. Cuma prediksi gue nih, kalau misalkan ternyata Alex Pereira menang mudah lagi lawan Roundtree, karena 308 sudah segila itu. Ini percaya sama gue ya, 309 dia headlinernya. Lawan Dricus Du Plessis. Betul. Percaya sama gue. Gue baru mau ngomong gue. Kayaknya kayak gue setuju. Soalnya bukannya gimana ya. Itu tuh Abu Dhabi udah segila itu. Siapa yang bisa nandingin itu untuk 309? Du Plessis sama Alex Pereira lah. Iya, gue tadi baru ngomong itu karena kan kemarin baru kita bahas tuh si Alex Pereira ini kan posting mau turun ke middleweight. Dan itu dia ditanya di interview si Dricus Du Plessis. Si Dricus Du Plessis bilang, katanya gak usah repot-repot, gue yang naik katanya. Gue yang pengen jadi double champ, bukan lu gitu. Lu stay aja di light heavyweight, gue yang naik mau ngambil sabuk lu gitu, kata si Dricus Du Plessis. Nah terus ketika misalkan Ankalaev sukses nih, dibantai Rakic gitu kan, terus dibilang udah nggak ada alasan lagi, semua udah gue bantai, gue pengen perebutan sabuk. Terus Dricus Du Plessis menang lawan ini misalkan Shane Strickland, terus pengen jadi double champ, pasti si Dana White bilang mending lawan Dricus Du Plessis aja deh Alex Pereira, ngapain ngelawan Ankalaev. Pasti gitulah. Dan Ankalaev kan baru main juga hitungannya 308 kan. Iya. Pasti Dana White sebagai bisnismen
Dricus du Plessis aja udah jelas-jelas hype-nya dibangun dari sekarang. Iya. Udah nggak mungkin orang menantikan dong kapan nih du Plessis begitu keluar nih. Oke, Dana White kan biasa gitu ngumumin kan. Ya 309 kita udah menemukan headliner, entah itu di divisi yang mana ya, divisinya Pereira, light heavyweight atau turun ke bawah, tapi headliner kita adalah Dricus du Plessis sama Alex Pereira. Itu kan seluruh dunia kayak wah ini nih. Ini kita nantikan. Dan ini juga Bang, gitu. harus diketahui bahwa Dana White ini dikejar waktu. Kenapa? Karena kemarin kita ngelihat Israel Adesanya kayak orang tolol. Iya. Karena tapi walaupun api kompetisi, umur juga faktor. Kita ngeliat si Dricus 30, si Adesanya 36. Iya benar. Beda 6 tahun. Iya. Dan Alex Pereira juga udah 36 sekarang. Apa 37? Dia juara tertua sekarang. Iya, Alex Pereira ya? Iya. Iya benar. Dia Maksudnya apa fun fact adalah dia lebih tua dari John Jones. Iya, itu. Tapi lebih Jadi aktif. iya, tapi lebih aktif. Dan orang ngeliat kayak ini lagi prime-nya Alex Pereira. Ya emang dia Harus dihabisin. Iya, harus dihabisin, dikejar waktu nih Dana White. Enggak, tapi gue tanya deh sama lu berdua. Kalau Alex Pereira selalu ada di menyelamatkan ini ya, save the S-nya si Dana White lah. Iya. Lu bosen kan nonton Alex Pereira Enggak. jujur? Gue enggak loh. Iya, nah masalah gini, ini tadi yang gue juga pengen bahas nih. Jadi yang menarik dari Alex Pereira itu, kebanyakan sekarang fighter itu kan wanna be like Conor McGregor. Conor itu seperti Muhammad Ali kan. Jadi dia tidak hanya memperlihatkan showcasing his skills on the octagon, tapi dia juga memperlihatkan his skills on the mic, on the microphone gitu. Jadi dengan trash talk gitu-gitu. Ya. Pereira tidak melakukan trash talk, tapi dia selalu memberikan sesuatu yang menghibur di octagon gitu, kayak Actionnya yang berbicara. dan dia bukan yang kayak flourish gitu, yang flare, yang kayak taunting, nggak gitu. Dia biasa aja kayak orang bertarung aja, tapi entah kenapa gila ya kok ada ya orang mematikan Aura kayak gini. itu definisi dari aura. Anjir, Iya, kalau aura. orang ngomong aura Itu ya, aura. gitu. Itu makanya itu yang bikin kita nggak bosen, yang bikin kita kayak mikir oke, ini orang gimana ya cara dia ngebunuh lawannya. Nah itu tadi pas Bang Kemal ngomong, lu bosan gak? Gue jadi kepikiran gini, ketika kita ngeliat juara dominan, misalkan Habib gitu kan, antara Habib dan Alex Pereira kita sama-sama tahu cara menang gimana. Habib bakal ngegulat, Alex Pereira bakal ngeluarin hook kirinya. Coba kalau kita ngeliat, kalau Habib tuh kayak yang oh ya udah ya lewat gulat. Tapi kalau Alex Pereira tuh karena kita tahu pakai lewat tangan kiri, kita tuh ada excited. Ini keluarnya pas kapan nih? Pas pas gimana gitu kan? Anjing keluar juga nih gitu kan? Mati gitu lawannya gitu. Itu yang bikin exciting. Momen ininya momen kirinya keluar nih kapan nih? Meleset aja kita. Udah serem banget ya kan? Anjing hampir mati loh. Dan masalahnya beda kayak McGregor ya. McGregor itu kan orang juga memperhatikan straight kirinya. Iya. Tapi McGregor tuh bakal keluar kayak hook kick, ya, muter-muter. Tapi itu gak ditakutin, kayak ya udah. Nah ini Pereira orang memperhatikan tangan kirinya, tapi kakinya juga kenceng. Iya, kayak kemarin lawan Prohaska. Iya gitu. Prohaska langsung tiba-tiba switch kick, boom. Lah. Iya, bisa gitu ya. Dan yang paling seru juga dari Pereira itu sebenarnya adalah kita ngelihat progresnya tuh ada gitu. Grafik setiap kemenangannya dia tuh dari makin sempurna. Dari yang rondenya mungkin agak panjang, makin pendek sampai cuma ronde satu gitu. Jadi secara progres tuh gila, ini fighter yang kita bisa ngelihat progresnya tuh dari yang mungkin pertandingannya 5 ronde full sampai akhirnya jadi 1 ronde doang. Kelihatan, bukan yang kayak misalkan let's say kita ngomongin Adesanya kan dari awal muncul udah spektakuler. Iya betul. Untuk MMA gitu, untuk UFC tuh. Jadi kita cuma ngelihat grafik turun ya, benar. Iya, kita cuma ngelihat grafik turun nih, Adesanya turun. Kan kita awal-awal yang kayak yang gue bilang cerita sama lu gue tuh begitu naksir sama Adesanya ketika dia lawan Whittaker di itu tuh semua tuh udah dia udah Whittaker tuan rumah, terus abis itu dihancurkan sama Adesanya segitu gampangnya gitu ya. Itu tuh udah secara grafik langsung gitu. Nah Pereira kan enggak, bener-bener sampai paling atas. Kasarnya Alex Pereira tuh belajar MMA di pertandingan anjir. Iya. Ya kan dia baru 12 kalau gak salah. 12 pertandingan. Ini belajar di tanding dia belajarnya. Jadi berkembang di pertandingan. Iya, dan gue ngerasa kalau Poatan tuh kayak ini loh. Setiap pertandingan tuh dia mungkin menganggap dirinya kayaknya gue sparring aja nih, sarana untuk gue mengembangkan diri. Jadi siapapun musuhnya. Nah, dan menarik lagi kenapa kita bilang Alex Pereira kita harus selalu menantikan, selain dia umurnya 37 tadi lu bilang, dia itu kita belum melihat dia lawan wrestler, grappler. Nah itu Itu harus kan selalu tuh kemarin Israel Adesanya
nggak pernah ngelawan wrestler karena ya sejago itu takedown defense-nya. Nah kemarin dia ketemu sama yang wrestler yang dikombinasi nama striking. Jadi si Dricus du Plessis waktu ditanya di post-fight interview kan sama DC, apakah ini strategi? Iya, kita selalu drillnya adalah bukan bagaimana men-takedown tapi bagaimana masuk dari mengkombinasikan striking ke takedown. Makanya kan dia pukul-pukul dulu baru takedown. Jatuh. Beda sama yang kita nonton si Gamrot kan udah jelas gitu. Tapi kalau Dricus enggak. Nah makanya itu kenapa jadi menarik kita bahas Pereira itu dan sekarang adalah matanya face of the UFC-nya adalah Poatan karena itu grafiknya kita tahu, kita nonton kan Poatan tuh dari kita nggak pernah idolain aja kayak udah Poatan gini. Oh pernah ngalahin Adesanya waktu dulu belum di UFC. Ya udah gitu kan. Tapi kayak ya paling nggak panjang lah gitu, paling bentar-bentar lagi kalah. Katanya jadi the face of UFC sekarang. Sampai sekarang iyalah, semuanya. Tiba-tiba ngalahin Strickland terus kayak ya udahlah Strickland biasa aja. Iya, dan dia lama-kelamaan ini orang kok mematikan. Dan kenapa kita bisa menyoroti karir Poatan juga? Karena ininya blueprintnya UFC juga bagus. Dia dikasih karpet digelar karpet merah untuk ngisi event-event besar terus kan. Jadi mau nggak mau kita nonton si ini terus, dan si Alex Pereira ini pun deliver gitu walaupun dikasih karpet merah yang misalnya cepat gitu kan. Baru lawan ini langsung lawan ranking 5 Sean Strickland langsung ngerebutin sabuk langsung ini. Si Alex Pereira juga ngecewain promotor dipercepat tapi dia ini gitu. Makanya kan kemarin kan dibilang Steve Erceg adalah proyek Pereira yang gagal gitu. Dipercepat gagal gitu. Percepatnya gagal. Iya, dipercepat tapi gagal itu mah udah tidur sekarang. Tapi gue penasaran deh, pernah gak sih Pereira tuh mengalami pertarungan yang ini kayaknya nih pertarungan yang buruk nih dia nih, pernah gak sih? Alot banget. Lawan Jan Blachowicz. Jan Blachowicz, Adesanya juga termasuk alot sih, tapi nggak alot. Dia kalah lawan Adesanya, itu pun bukan kalah yang bukan yang jelek, tapi hancur, pingsan habis gitu. Iya. Misalkan kayak Adesanya kemarin tuh, Adesanya kan kalah lawan DDP dan itu emang karena performanya Adesanya kan itu jelek ya, benar. Pereira tuh ada gak sih yang performanya buruk? Iya, Jan Blachowicz sih itu tapi menarik kata Bang G. Jadi kalau kita ngelihat Israel Adesanya kemarin ya emang jelek performanya. Tapi kalau Alex Pereira di momen dia split decision atau kalah lawan Israel pun yang dia kalah sampai tidur tetap bagus kan performanya. Performa bagus. Tetap bagus, cuma ya kecolongan gitu kan. Lawan Jan Blachowicz pun nggak jelek, emang tetap top prime, cuma tapi kuat aja si Jan Blachowicz gitu. Berarti bisa disimpulkan tuh gini, banyak banget petarung UFC yang di luar sana yang tidak trash talking dan melakukan seperti apa yang Poatan lakukan. Dia cuma latihan terus tarung perform. Tapi yang membedakan nama Poatan adalah Poatan itu ketika hari H di D-Day-nya itu dia tuh deliver emang bertarungnya bagus. Jadi sekalipun kalah lawannya pasti lebih bagus, bukannya Poatan lebih jelek. Iya benar. Iya, soalnya sampai sekarang kalau kita buka Twitter itu tuh masih argumennya masih rame bahwa Israel kalah bukan karena Dricus lebih baik, karena Israelnya lagi jelek. Gitu. Iya benar. Iya, dan Alex Pereira kalau suatu hari nanti kalah dan udah pernah kalah lawan Israel, ya karena Israelnya waktu itu lebih bagus. Iya benar. Iya. Dan Pereira itu ya salah satu role model yang bisa ditiru sama seluruh atlet di dunia ya. Kalau kita misalkan let's say simple kita bawa Dan Hooker deh. Dan Hooker sebagai role model untuk kasus ini gitu. Dan Hooker kan tadi yang sebelumnya episode sebelum kita bahas, mungkin dia mabok sebelum acara. Mungkin dia selingan Colby Covington, mungkin dia ngapain gitu sebelum acara. Tapi lu lihat kan Pereira tuh setiap kali mau bertanding sefokus apa gitu. Itu yang membedakan atlet nomor 1 dunia sama atlet yang mungkin peringkat 5-6 gitu. Dia benar-benar bisa di stage di oktagon tuh kayak, bahkan itu kan Israel Adesanya kita selengan jadi begitu kan. Adesanya yang kita lihat biasa selengan dia tiba-tiba fokus lewat Dricus. Ya itulah Alex Pereira. Itu disiplin yang menurut gua emang nggak dimiliki oleh semua atlet gitu. Ya dan itulah yang membuat Jon Jones keren Bang. Jadi emang kayak gitu, jadi juara tuh nggak cuma butuh hard work kayak George St. Pierre bilang kan, spiritual juga harus main gitu. Nah itulah yang bikin kenapa Jon Jones tuh dicintai sama orang Amerika. Yang Amerika kan kalau di pasar Asia kenapa film kungfu itu laris dan lain sebagainya, karena kita tuh menjunjung tinggi ya hormat-hormat, kedisiplinan gitu-gitu kan. Dan itu kenapa bela diri tradisional nggak laku di Amerika, karena Amerika tuh ya lebih ke urakan gitu. Nah ketika ngelihat ada orang yang di dunia martial arts yang semua serba tentang kedisiplinan, tentang hormat-hormat, terus ada orang kayak Jon Jones yang sebelum tanding dia kokain dulu, mabok dulu, sewa 5 cewek dalam satu malam terus bisa menang, ya udahlah jadi idola.
Iya di Amerika. Dan waktu di podcast kan ini kan si Jon Jones apa ya? Ya itulah kenapa almarhum bapaknya Habib bilang itu tuh emang udah gift dari Tuhan. Jadi udah emang si Jon Jones emang talenta. Dia tuh fightingnya tuh talenta. Oke lah disiplin dan kerja keras ada juga, cuma talenta tuh faktor utama. Karena waktu di podcast Jon Jones kan dia bilang waktu dia kalau pertandingan itu tuh dia mabok dulu kokain party sama cewek dulu tuh dia sengaja. Kenapa? Supaya kalau dia kalah dia ada alasan kayak aduh seharusnya kemarin jangan mabok-mabok gitu. Tapi dia nggak pernah kalah, jadi dia nggak pernah bisa pakai alasan itu. Iya. Gokil kan. Kalau orang yang talenta ya di seluruh dunia yang kalau kita tahu dokumenternya kayak misalnya tadi lu bilang Jon Jones, Michael Jordan tuh sempat kayak sebelum bertanding judi dulu gitu. Sebelum bertanding nih judi habis gitu. Mungkin dia minum alkohol. David Beckham pernah sebelum pertandingan penting dia nyamperin Victoria Beckham saking bucinnya dia. Dia ngejar Spice Girl ke London, dia nyetir sendiri balik MU main gitu. Dan itu semua mereka menang loh gitu. Bukan yang David Beckham, Michael Jordan sama Jon Jones tuh menang gitu kalau contoh kasusnya gitu ya. Jadi memang itu orang-orang yang udah talenta. Makanya Jon Jones setiap pembahasan GOAT ya gimana ya? Kalau misalkan kerja keras plus kerja keras itu bisa mengalahkan bakat itu benar gitu. Tapi kalau bayangin orang udah berbakat tambah kerja keras. Ya udah, lu mau ngapain aja emang. Tapi yang menarik ini Bang, quotes-nya dari si Mike Tyson. Kata-katanya gini, kan si Mike Tyson juga salah satu orang yang istilahnya kelihatan banget bertalenta dikasih sama Tuhan kan di eranya gitu. Si Mike Tyson tuh di podcastnya pernah bilang kayak gini. Waktu itu ini bintang tamunya Francis Ngannou. Tapi ini kata-katanya bisa jadi ini juga bisa nyampe juga ke si Jon Jones. Dia bilang gini, ketika lu tahu lu adalah makhluk pilihan Tuhan, kamu juga harus tahu iblis tuh lagi melirik kamu. Iya. Gitu. Makanya kan aneh-aneh kan pasti orang yang berbakat tuh selalu ada aja aneh-anehnya. Iya, kayak si Jon Jones ada aja aneh-anehnya. Kayak kalau kita nonton ini agak menyimpang sedikit soal musisi ya. Si Freddie Mercury kan waktu di film yang Queen dia bilang dia telatnya parah tuh latihan tuh. Dia cuma datang ucuk-ucuk nggak tahu gitu, terus dibilang kenapa lu telat banget, kita kan harusnya gini. Ya kan gue bukan masinis, gue musisi. Jadi ada tuh yang kayak gitu-gitu itu disiplin yang kadang-kadang kok ini atlet-atlet yang berbakat ataupun siapapun yang berbakat di dunia kok ngehe banget ya. Tapi ya emang kayak gitu. Emang dia mau judi dulu sih Michael Jordan, mau David Beckham mau bucin dulu sama Victoria Beckham, mau mabok dulu, kokain dulu. Tapi kalau emang udah ya mau gimana, udah berbakat aja emang udah. Mindsetnya sih. Kalau ini juga menyimpang juga nih ngomongin mindset Cristiano Ronaldo. Jadi Cristiano Ronaldo tuh pernah diwawancara sama gue lupa lagi yang orang British gitu tuh. Jadi diwawancara kayak bagaimana soal GOAT ini, soal kunci kesuksesan lu apa sih gitu ya. Nah terus dia bilang konsistensi. Karena gini, gue bisa aja ngasih blueprint ke semua orang. Tapi gak ada yang bisa. Gue bisa aja kasih blueprint ke semua orang. Ini cara sukses ala gue tuh begini nih. Tapi nggak semua orang tapi gue yakin semua orang nggak bisa ngelakuin karena gue mulai dari pola makan, mulai dari olahraga setiap harinya sampai sekarang bertahun-tahun itu nggak pernah putus gitu. Jadi apa yang dia makan, apa yang dia latih, apa yang dia jaga di tubuhnya itu nggak pernah putus dan bisa nggak kayak gitu. Sedangkan kayak itu nginget omongan dia tuh ngingetin gue sama kayak Muhammad Ali. Muhammad Ali kan pernah ditanya kan kayak apa sih blueprint untuk menjadi the greatest of all time gitu. Terus dia bilang pertarungan yang paling berat itu bukanlah pertarungan melawan orang, tapi pertarungan melawan alkohol, pertarungan melawan perempuan, dan yang paling mengerikan adalah pertarungan melawan malam. Jadi jam 9 malam gue harus tidur. Iya, gitu, dia bilang gitu. Keren banget ya. Dan itu gak semua orang bisa. Semua orang bisa itu. Makanya siapa yang bisa lu ngelakuin itu seumur hidup lu? Dari mungkin lu usia 20 tahun gak boleh keluar. Di saat itu masa muda lu semua teman-teman dulu pesta pora gitu ya. Jam 9 malam ke atas semuanya mabok, cewek semua. Lu harus disiplin jam 9 malam harus pulang tidur. Dan itu lu lakuin sampai usia 40 gitu. Dari 20 tahun mungkin dari 17 malah. Makanya kan ada dua spektrum berbeda kan di tiap olahraga tuh kayak GOAT. Kayak yang tadi lu bilang Michael Jordan urakan begitu. Tapi kan ada Kobe Bryant yang dia benar-benar disiplin. Yang lain belum datang dia udah datang duluan latihan begitu kan, lurus aja gitu hidupnya. Sama di MMA juga ada yang istilah kayak Jon Jones, tapi ada juga kan yang kayak Habib gitu yang ya taunya ya kerja keras aja sama ibadah doang gitu. Poatan juga. Iya sama. Poatan itu dulu dia bilang waktu dia di kickboxing itu dia masih minum. Iya dia berhenti alkohol. Masih minum, abis itu dia mikir kayaknya gue gak bakal menjadi petarung kayak leluhur gue kalau gue masih minum alkohol, gue berhenti. Iya dan benar-benar karirnya langsung Iya dan itu kan pernah disinggung juga kan apa yang dia nggak mau gitu
satu gelas gitu kan. Terus dia bilang kalau satu gelas namanya bukan berhenti gitu. Jadi setetes pun udah nggak mau udah dia. nggak mau ya. Itu mindset itu tuh. Mindset itu tuh yang maksudnya kita bisa lihat itu di Poatan sekarang. Dan tadi lu bener yang lu bilang tadi, nonton Poatan tuh kita nggak tahu kapan hook kirinya keluar gitu. Itu makanya gua kemarin sempat ditanya kan 306 lu semangat banget dong bang, kan ada Sean O'Malley kan gue digituin. Iya, gue bilang iya Sean O'Malley karena nonton Sean O'Malley itu waktu yang follow ini siapa Rere apa siapa yang ngomong lah pokoknya waktu kita selesai nobar. Dia bilang ya karena nonton Sean O'Malley itu sama sebenarnya sama kayak kita nonton Poatan lah gitu. Kita nggak tahu Sean O'Malley itu kapan dia strike keluar tak gitu. Dan itu bikin kayak kita kalau lihat dia mundur menghindar, dia baca-baca dan itu seninya baca-baca itu kalau lu ngerti dunia fighting gitu ya, itu tuh justru menarik karena momen dia kapan hook kirinya Pereira nih keluar ya, cara dia lihat-lihat situasi dulu, mungkin di ronde 1 dia memantau dulu, ronde 2 dia memantau. Dan menariknya Alex Pereira tuh kayak Adesanya yang bikin kemarin kita greget. Dia kan ada ngukur-ngukur terus kelihatan kayak, ini masuk nih. Iya, Tapi nggak keluar, itu yang bikin kita kesel gitu. Tapi intinya adalah kita tahu dia lagi ngukur sama kayak si Sean O'Malley gitu kan, ngukur. Nah menariknya Alex Pereira itu tuh nggak kelihatan, tuh udah jatuh gitu kan. Iya tiba-tiba. Baru kita lihat reka ulang pendeknya gitu kan, tuh tangannya begini gitu kan. Itu ternyata ada pengelabuan yang tangannya ngapain dulu. Iya kayak ini lah Yuri Prohaska 2 yang ronde 1 yang detik-detik terakhir sebelum ronde 1 beres. Yang tiba-tiba jatuh kan, kenapa gitu. Abis itu Yuri Prohaska sini gitu kan. Iya. Kapan dipukulnya? Baru dimulai ronde 2 langsung ditendang mati. Tapi ya kalau Pereira kan kita belum ketemu sama grappler ya. Kita belum ada pembahasan soal ini Pereira kapan sih ketemu grappler gitu. Ada Nawet masih melindungi. Tapi ini gue bisa pastikan buat netizen juga ya. Ini terserah kalian mau komentar apa. Kalau Sean O'Malley menang lawan Merab Dvalishvili, buat gue Sean O'Malley di atas Poatan. Buat gue karena menang lawan grappler. Anjing menang lawan Merab gitu. Anjir. Karena grappler, akhirnya ya walaupun sebenarnya dia udah pernah menang juga sih Sean O'Malley sih. Lawan Sterling. Kalau Sean O'Malley menang di KO-in Merab terus dia naik ke atas bantai Ilya, baru gue consider masih ya masih belum ini. Enggak, tapi lu bayangin Sean O'Malley bisa ngalahin Merab, menurut gue apalagi kalau dia dapat KO, anjir gue ngerasa. Nah, kalau menurut gue possible, Bang. Possible. Dia si Merab tuh enggak karena gue ngeliat ini ya, dia wobble waktu dipukul Henry Cejudo ya. Gue ngeliat kayak anjing ini kalau Sean O'Malley yang mukul tidur ini Merab gitu. Ada momen itu ya. Iya. Gitu kayak kalau gue ya, tapi nggak tahu ya. Tapi soalnya Merab nih kelasnya udah Merab nih gila juga ini secara emang orang gila. Dia juga ngonten juga rajin kan. Merab tuh rajin banget ngonten. Lucu banget lagi anjing, semua lucu-lucu banget, bercanda mulu. Makanya terus nemu aja orang yang bisa mirip-miripin Sean O'Malley kan ada tuh. Iya, yang yang rambutnya sama. Bener-bener lah ketemu nih sama Sean O'Malley. Oh ternyata cuma aktor gitu. Tapi kalau trolling gitu gue malah suka ini loh, siapa yang Ricky Martin. Costa. Paulo Costa. Iya, ada konten itu yang terakhir lucu sih. Paulo Costa. Memang itu sih kita nggak tahu nanti Pereira ini habisnya gimana, kalahnya gimana. Karena kalau gue jujur aja kalau Pereira itu sampai akhirnya kalah sama siapapun, misalkan kalah sama Roundtree pun itu sedih sih kalau gue. Dan Nawet kan pasti sedih banget. Iyalah. Itu juga kayaknya fans UFC kita sedih sih kalau Pereira sampai kalah ya. Karena ya cari bintang lagi. Iya, mau nggak mau. Siapa kira-kira? Tapi tergantung ya kalau misalkan gini. Karena kalau kita lihat yang kayak tadi pertanyaan gua, kalau Pereira itu kalah, apakah itu performanya tetap bagus? Maksudnya kayak dia kalah sih tapi lawannya. Iya betul. Karena kalau misalkan gitu. Alex Pereira dengan performa bagus dan kalah, lawannya udah langsung auto bintang. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, misalkan nih sebelum kita udah nih, misalkan Alex Pereira akhirnya kalah sama Roundtree. Misalkan gitu, kita anggap aja dia kalah. Berarti kan kita dan Awes harus mikir siapa lagi bintang barunya nih. Kalau lu siapa Dok? Kira-kira Dok? Sean O'Malley lah. Sean O'Malley lah. Terima kasih Sardo. Enggak, karena harus Amerika. Iya harus Amerika. Berarti harus Amerika. Kesampingkan Dagestannya. Iya. Nggak apa-apa juga. Misalkan lu mau sebut Topuria juga nggak apa-apa misalkan. Kalau kan pasti kan Danawet pasti akan mencari siapa lagi yang harus diorbitkan sama dia, diprioritaskan lah gitu. Ini kan sekarang Poatan gitu. Islam Makhachev juga sebenarnya kan. Cuma menurut lu siapa lagi nih kalau Alex Pereira ini? Mungkin tadi udah disebut Sean O'Malley. Gue juga sebenarnya lebih ke Sean O'Malley sih ketimbang Topuria gitu ya. Kalau gue meskipun dia udah tua, tapi gue masih pengen lihat MVP sih.
Oh, Michael Venom Page. Iya. Untuk diorbitkan ya. Untuk diorbitin. jauh Baru banget juga. dibeli. Ya. Terus pertandingan yang dia emang kalah, terakhir Iya. dia kan kalah, tapi dia emang ada nilai jualnya juga. Dan Iya, kita kalau ngelihat dia strikingnya juga kece. Oke, iya Gitu. MVP. Gue kira lu mau jawab Aspinall lu karena menurut gue Aspinall ini bisa banget diorbitin sama itu sangat, Itu Bang, sangat. sangat. Iya, ini Itu sangat. menurut Enggak, masalah Aspinall emang udah naik. Enggak, maksudnya Aspinall ini kan masih karena ada John Jones itu jadi Iya. masih ini. Tapi menurut gua kalau misalkan Pereira kalah nih. Dana White harus memaksa Aspinall untuk diorbitkan kalau gua. Karena ini Aspinall ini aset yang bener-bener wah gila, lu setiap nonton Aspinall menangnya begitu. Iya. Tangannya tuh terlalu cepat, Bang. Iya, untuk mengalahkan Pereira yang menang tok gitu ya. Aspinall lah yang harus diorbitkan. Iya. Cuman Sean O'Malley Ya itu Dana White tuh kayak nggak mau besarin Aspinall sekarang karena masih ada John Jones. Iya. Takutnya tenggelam kan sama John Jones. Iya, kalau Pereira Pereira kalah nih, dia harus mau nggak mau Aspinall harus John Jones ini harus Tapi itu- Tapi lu tahu gak sih ini omongannya Aspinall tentang Miocic? Iya, kata harus di Joe Biden kan. Di Joe Biden kan. Lu tahu gak? Udah tua banget anjir. Dia udah tua banget, dia harus di Joe Biden Iya, kan. iya. Udahlah. Gitu. Maksudnya I have a lot of respect to Miocic but Iya. Tapi Mas Joe Biden. Iya itu, tapi Dana White ada apa ya sama si John Jones sampai segitu glazingnya anjir. Iya. Jadi ada meme lucu kan, ini UFC tuh ngeluarin ini juga kayak kartu-kartu Pokemon tuh yang dapat dibuka yang ada rarity-nya kayak kartu Yu-Gi-Oh gitu, tapi versi-versi UFC. Jadi itu kan terus biasalah buat promo opening gitu kan bersama sama hostnya gitu kan, terus opening ini kartu Jan Blachowicz gini-gini. Terus ya udah biasa si Dana White antara dia ya mungkin gak ngerti juga kan mainan anak muda kartu-kartu gitu, terus pas dibuka John Jones terus si Dana White langsung excited gitu, John Jones, kartu John Jones gitu. Anjing nih orang kenapa sama John Jones anjing? kalau menurut gua ini Dana White itu tipikal orang yang loyalty-nya tuh tinggi menurut gua. Iya, Jadi dan- itu loyalty tinggi banget. Makanya itu yang membuat dia itu kan selalu ngebela Donald Trump. Oh iya. Iya. Loyalty Kalau itu, dia iya. tinggi dan itu yang makanya dia nggak suka banget sama petarung yang loyal nggak tinggi. Oh iya, nggak ada Ya, integritas. mau KF, Integritas, iya. Iya, ya alasannya Francis benar. Gano juga Francis dibenci. Gano dibenci. Iya, terus makanya Conor McGregor dia selalu suka. Meskipun sekarang McGregornya itu nggak tarung lagi atau kayak gimana, tapi setiap ada reporter yang nanya atau yang gimana, pasti keluarnya tuh ya praises gitu. Keluarnya tuh Iya. pujian. Iya, itu itu lu nonton gak ini apa pidatonya Dana White waktu acaranya ini Donald Trump. Jadi dia yang openernya gitu. Heeh. Itu keren tuh pidatonya tuh tanpa teks. Dana White ya? Iya, Dana White. Nggak tahu gua. Coba ada Nanti di kita YouTube. coba nanti. Tapi buat yang lagi nonton sekarang, silakan komen aja di bawah kira-kira kalau misalkan anggaplah Pereira kalah sama Roundtree gitu. Kira-kira menurut kalian siapa yang harus diorbitkan? Kalau tadi kan kita udah sebut Aspinall, mungkin Topuria belum masuk ke radar kita. Sean O'Malley, tadi G malah mention MVP Michael Venom Page. Nah kalau buat kalian siapa langsung aja komen di bawah dan mungkin episode minggu depan kita undang yang Sambo itu ya, Iya, betul, Pak Martin Pak Martin. sama Ibu. Aduh lupa namanya, nanti gua chat lah, semoga bisa. Beliau hari ini ada acara di Bandung full jadi nggak bisa datang. So ya udah, thank you udah nonton episode kali ini ya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.